3851. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Sebelum ini, tidak peduli apa yang dilakukan Long Chen, dia tidak dapat menyebabkan luka besar pada Long Aotian. Namun, kali ini, dia berhasil membuat Long Aotian meretas darah. Tapi mereka tidak bisa merasakan perubahan auranya. Yang mereka lihat hanyalah 999 bintang muncul di tinjunya. Faktanya, ketika mereka muncul, semua orang secara samar merasakan bahwa aura Long Chen tampak sedikit melemah. Sebenarnya, ketika Long Chen menarik kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, dia menggunakan energi astral yang ada di luar langit. Kekuatan ini bukan kekuatan Long Chen, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Dia tidak dapat mencapai tingkat kontrol absolut. Ketika kekuatan ini terkonsentrasi ke puncak, bahkan Long Chen tidak dapat mengendalikannya, dan energi gelap Long Aotian tidak dapat melahapnya. Dengan demikian, tinju Long Chen dengan kuat menghantam Long Aotian. Lengannya patah dan dia meretas darah. Retakan muncul di ruang di belakangnya. Pukulan ini sepertinya hampir menyebabkan langit dan bumi meledak. Pukulan yang satu ini langsung membalikkan keadaan. Namun, melihat Long Aotian batuk darah, jantung Long Chen berdebar kencang. Darah ungu. Darah yang diretas Long Aotian sebenarnya ungu. Valet itu agak ilusi, tampaknya spiritual. Tampaknya ada rune tak terlihat yang mengalir di dalamnya. Ketika darah ungu ini dimuntahkan, itu berubah menjadi ki ungu ilusi yang menyelimuti Long Aotian dan perlahan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ras darah Valet, mustahil. Selain darah tertinggi 7 warna, dia juga memiliki darah tertinggi dari ras darah Valet, seru Yin Changsheng. Saat darah ungu ini muncul, ki tertinggi memenuhi udara. Aura itu sama sekali tidak lebih lemah dari aura darah tertinggi 7 warna miliknya. Satu orang yang memiliki 2 jenis darah tertinggi. Bagaimana bisa? Bukan hanya Yin Changsheng dan yang lainnya. Bahkan Yue Xiaoqian dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Peluang menantang surga seperti apa yang dihadapi Long Aotian di dunia abadi untuk datang memiliki darah ungu. Harus diketahui bahwa satu-satunya di dunia ini dengan darah esensi Valet adalah anggota ras darah Valet. Tidak ada ras lain yang memiliki atribut ini. Ras Valet Blood adalah salah satu ras terkuat selama puncak ras manusia. Itu setara dengan ras Jiuli dan mata surgawi. Mereka adalah eksistensi yang menekan semua ras lain. Lagi pula, ras darah Valet adalah salah satu garis keturunan ras manusia yang paling kuno dan paling kuat. Ketenarannya tak tertandingi. Long Chen juga memelototi darah ungu itu, matanya penuh kebencian. Dia tahu bahwa darah ungu ini adalah miliknya. Lebih tepatnya, itu berasal dari ibunya. Jika darah tertingginya berasal dari ayahnya, maka darah ungu ini berasal dari ibunya. Dia tidak menyangka darah ungu ini juga terbangun di dalam tubuh Long Aotian. Ini semua seharusnya menjadi miliknya. Itu adalah hadiah yang ditinggalkan ayah dan ibunya untuknya, tetapi hadiah inilah yang menyebabkan keluarga mereka bertiga berpisah. Melihat darah ungu ini membuatnya memikirkan ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ahaha, Long Chen meraung. Itu seperti raungan binatang buas yang terluka. Itu menghancurkan rune Grandao, menyebabkannya jatuh dari langit seperti hujan. Long Chen sangat marah. Dia memikirkan ayahnya. Dia memikirkan ibunya. Dia memikirkan bagaimana dia tumbuh tanpa mereka. Karena itu, niat membunuhnya bahkan menyebabkan hukum Tao surgawi berubah. Pada saat itu, dia seperti dewa pembantaian yang datang dari kedalaman neraka. Apakah kamu marah? Hahaha. Long Aotian tertawa ketika dia melihat tanda hitam muncul di mata pembunuh Long Chen. Semakin marah Long Chen, semakin bahagia dia. Ekspresimu saat ini sangat memuaskan. Saya tidak salah menilai. Darah ungu ini juga darah tertinggi Anda. Anda adalah pemilik darah tertinggi ganda yang paling langka. Patriark klan Long bahkan mengatakan bahwa kemurnian darah unguku telah mencapai puncak. Itulah sebabnya meskipun darah tertinggi 7 warna saya sangat kuat, itu tidak berhasil mengasimilasi darah ungu saya. Keduanya saling melengkapi untuk mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Justru karena inilah membangkitkan 2 darah tertinggi saya ribuan kali lebih sulit daripada yang lain. Bahkan klan Long hanya bisa membantuku mencapai sejauh ini setelah menghabiskan semua sumber daya mereka. Untuk sepenuhnya membangkitkan darah tertinggi ganda saya akan membutuhkan sejumlah besar ki primal chaos, itulah sebabnya saya datang ke sini. Tapi saya benar-benar beruntung mendengarkan pengaturan para patriark. Apakah kamu tahu, pada saat yang sama dengan 3000 dunia terbuka, dunia asal surgawi juga terbuka. Itu juga merupakan dunia kuno yang sunyi dengan ki primal chaos. Reruntuhan kuno klan Long terletak di sana, dan warisan klan Long juga dapat diperoleh di sana. Tetapi para patriark khawatir bahwa tidak ada cukup ki primal chaos di sana untuk mengaktifkan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, jadi mereka membuat saya datang ke sini. Sekarang memikirkannya, itu benar-benar cara kerja takdir. Langit ingin aku membunuhmu untuk membalaskan dendam ayah dan ibuku. Long Aotian tersenyum. Senyum itu dipelintir dengan niat membunuh.
Tidak, kamu salah. Ini adalah surga yang menyuruhku untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Long Chen mengatupkan giginya. Tidak lagi membuang-buang kata, dia menyerang Long Aotian. Tidak ada kilatan, itu sederhana dan langsung. Tinju lain dihancurkan, dan itu tidak bisa lebih sederhana. Itu sepenuhnya adalah persaingan kekuasaan. Darah valet mewarnai surga, kekuatan sihir tak terbatas. Long Aotian mengangkat kepalanya dan meraung. Setelah itu, sepasang sayap ungu tiba-tiba muncul di punggungnya. Mereka seluruhnya terbuat dari darah esensinya. Saat mereka muncul, cahaya surgawi mengubah dunia ini menjadi ungu. Di dalam dunia ungu ini juga ada dunia hitam putih, dan di depan dunia hitam putih ini ada sosok 5 warna Long Aotian. 3 jenis kekuatan berlapis di atas satu sama lain, cahaya surgawi yang begitu indah beterbangan. Long Aotian seperti burung dewa yang memotong kekosongan menuju Long Chen. Ini adalah kondisi terkuatku. Aku akan mengajarimu apa itu kekuatan sejati. Long Aotian tertawa arogan. Boom! Langit dan bumi terkoyak, sementara bintang-bintang di langit berguncang. Long Chen dan Long Aotian sama-sama terlempar ke belakang. Surga, garis batas surgawi. Teriakan kaget terdengar. Tabrakan ini sebenarnya menyebabkan retakan muncul di garis batas surgawi. Bahkan dengan pertukaran ini, tidak ada yang mampu menekan yang lain. Keduanya baru saja terlempar ke belakang ketika mereka sekali lagi menabrak satu sama lain. Mati. Keduanya berteriak, dan kekosongan di bawah kaki mereka meledak. Mereka jatuh bersama seperti bintang. Keduanya memiliki mata merah saat mereka bertarung, menciptakan zona kacau di sekitar mereka. Di zona ini, cahaya bintang bergetar, dan Blood Qi menyembur keluar. Keduanya dikelilingi oleh domain kematian raksasa. Kekuatan macam apa ini? Aula pil suci dan para ahli ras iblis benar-benar ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka telah melepaskan semua kekuatan mereka untuk bertahan melawan angin astral ini, tetapi masih merasakan gelombang tekanan yang menerjang mereka. Rasanya seperti mereka bisa dihancurkan kapan saja. Mereka semua ahli agung, tapi mereka lebih seperti semut di sini. Ini merupakan pukulan besar bagi ego mereka. Tidak bagus, Long Chen sangat marah. Dia akan habis-habisan sekarang. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan segera. Kami tidak punya banyak waktu. Kita harus mempercepat langkahnya. Melihat garis batas surgawi bergemuruh dan retak, Mo Nian memiliki firasat buruk. Dia buru-buru mengirim tousan ilusion spirit coffin menuju peti mati berikutnya sama diamnya dengan yang pertama. 3852. Long Aotian ini terlalu kuat. Apakah kita benar-benar tidak perlu mendukung bos? Xia Chen ragu-ragu. Darah tertinggi 7 warna di atas darah valet abadi. Long Aotian adalah monster. Jangan terlalu khawatir. Kekuatan Long Chen pasti melebihi imajinasi Anda. Lebih jauh lagi, pertarungannya dengan Long Aotian adalah takdir dari surga. Kami tidak bisa ikut campur. Dengan harga diri Long Chen, dia tidak akan mengizinkan kami untuk membantu. Jadi mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kata Mo Nian. Dia benar-benar mengerti Long Chen. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Long Chen, dia adalah ahli puncak lainnya, jadi dia bisa merasakan betapa menakutkannya Long Chen. Jadi, betapapun menakutkannya Long Aotian, Mo Nian tidak mengkhawatirkan Long Chen. Mo Nian membawa mereka ke peti mati lainnya. Dengan pengalaman mereka dengan yang pertama, semuanya menjadi mudah. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa setiap peti mati berisi makhluk yang benar-benar menakutkan. Tubuh fisik mereka utuh sempurna. Meskipun jiwa mereka telah mati, tubuh fisik mereka sangat utuh sehingga tampak seperti hidup. Tekanan mengerikan itu menekan mereka kembali. Guoran bertugas mengawasi, sementara Xia Chen mengumpulkan ki kekacauan utama. Setelah semua ki kekacauan utama dikumpulkan, mereka melanjutkan. Ini adalah harta yang tak ternilai. Bagaimanapun, letusan ki kekacauan utama belum terjadi. Jika mereka ingin menyerapnya, mereka akan punya waktu nanti. Namun, jika mahkota Dao Surgawi mereka terwujud terlalu cepat karena mereka menyerap terlalu banyak saat ini, mereka tidak akan bisa lagi bertarung. Dalam hal ini, mereka harus menemukan tempat yang aman untuk mengasingkan diri sampai mahkota Dao Surgawi mereka sepenuhnya terkondensasi. Kalau tidak, jika mereka melewatkan itu, mahkota Dao Surgawi yang mereka kentalkan mungkin runtuh atau tidak sempurna. Karena itu, mereka tidak berani menyerap terlalu banyak ki primal chaos saat ini, terutama Guoran. Mereka mungkin melewati titik kritis hanya dengan sedikit lagi. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Xia Chen menyerap sebagian besar primal chaos ki dengan jimatnya. Hanya sejumlah kecil yang tersisa yang langsung mereka serap. Mo Nian mendemonstrasikan betapa profesional sejati itu. Benda-benda di dalam peti mati semuanya dilucuti olehnya. Bahkan bulu, sisik, dan tanduk pada beberapa makhluk hidup ini diambil. Tentu saja, ada juga senjata, perlengkapan perang, dan harta tak ternilai lainnya. Selain beberapa hal yang bisa dia gunakan, dia memberikan sisanya kepada Xia Chen.
Untuk menggunakan kata-katanya, jika dia menyimpannya, tuannya yang tidak bermoral akan datang dan mengambilnya. Karena itu, dia memilih untuk menyimpan kekayaan dalam keluarga dengan memberikannya kepada Xia Chen. Lagi pula, Legiun Dragon Blood baru saja dikumpulkan dan membutuhkan kekayaan dan harta untuk melengkapi diri mereka sendiri. Mendengar ini, Xia Chen sangat berterima kasih kepada Monian. Harus diketahui bahwa aura dari senjata-senjata ini sangat menakutkan. Mereka pasti melebihi benda-benda surgawi domain dunia, tetapi Monian bahkan tidak peduli saat dia melemparkan semuanya ke Xia Chen. Itu adalah sesuatu yang layak dihormati. Hal yang disesalkan adalah bahwa senjata-senjata mengerikan ini tidak memiliki roh. Mereka memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya, tetapi rune itu tidak bercahaya. Tanpa item spirit, tidak ada cara untuk mengaktifkan rune dan mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata ini. Namun, itu tidak sulit bagi Xia Chen. Dia bisa memelihara roh-roh baru di masa depan dan menyuntikkannya ke dalam item-item suci ini. Pada saat itu, senjata-senjata mengerikan ini sekali lagi akan melihat cahaya siang hari. Meskipun Monian mengambil semua senjata dan barang, dia tidak berani menyentuh mayat itu. Dia memiliki perasaan bahwa makhluk hidup ini mungkin tidak benar-benar mati. Mungkin mereka sedang tertidur dan bisa bangun kapan saja. Mereka melewati lebih dari 10 peti mati. Semua makhluk hidup ini berasal dari ras yang berbeda, tidak satu pun dari mereka yang identik. Semakin banyak mereka mencari, semakin mereka tertegun. Bentuk kehidupan ini benar-benar menakutkan. Semakin dekat dengan mereka menyebabkan jiwa mereka terluka. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Semua makhluk hidup ini sebenarnya telah terbunuh. Mereka mengalami luka fatal, dan luka itu mengkhawatirkan. Seolah-olah mereka berbicara tentang pertempuran mengerikan seperti apa yang telah terjadi. Saat Monian dan yang lainnya diam-diam membolak-balik peti mati, pertarungan Long Chen dan Long Aotian semakin intens. Mereka telah mencapai kekuatan puncaknya, dan keduanya diwarnai dengan darah. Long Chen melepaskan semua kekuatannya dengan setiap serangan, tidak menahan sama sekali. Adapun Long Aotian, dia juga menghadapi Long Chen dengan kekuatan penuhnya. Setiap pertukaran menyebabkan langit dan bumi robek dan retak. Keduanya terluka. Dari awal hingga sekarang, mereka telah bertarung selama 6 jam. Tapi bahkan sekarang, serangan mereka seperti badai liar tanpa ada tanda-tanda akan melemah. Serangan mereka tumbuh semakin tajam. Boom! Pada saat ini, sebuah tinju menghantam dada Long Aotian, menyebabkannya runtuh. Suara tulang patah kemudian terdengar dan dia batuk darah. Adapun Long Chen, dia dicakar oleh Long Aotian di lengannya, meninggalkan 5 luka berdarah di mana orang bisa melihat tulangnya. Keduanya sekali lagi bertukar pukulan dan terluka lagi. Tapi mereka tidak peduli dan terus menyerang. Energi cahayaku tidak terbatas. Tidak peduli berapa kali saya terluka, saya selalu bisa sembuh. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan, teriak Long Aotian saat dia bertarung. Dadanya sembuh hanya dalam beberapa napas. Kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan sekarang, dengus Long Chen. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi dengan Yin Changsheng memperebutkan pohon Fusang, dia mendapatkan mahkota pohon tersebut. Untungnya, ada jutaan mayat di mahkota, dan Long Chen telah melemparkan mereka semua ke ruang kekacauan utama. Akibatnya, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan energi kehidupan dan ki kekacauan utama, jadi lukanya tidak ada apa-apanya. Semua orang yang menonton tercengang. Keduanya tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, kecepatan pemulihan mereka juga mengerikan. Itu seperti mereka memiliki tubuh abadi. Long Chen, idiot, kamu masih sombong seperti dulu. Anda bahkan tidak mengerti bahkan dengan kematian yang sudah dekat. Kartu truf saya. Oh, saat Long Aotian mulai berbicara di tengah pertarungan mereka, tamparan seperti hantu Long Chen menghantam wajahnya lagi. Dia bahkan belum selesai berbicara sebelum dia ditampar. Setelah menamparnya, Long Chen dengan jijik berkata, kamu idiot. Bahkan jika Anda mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, lalu apa? Seberapa besar kekuatan mereka yang bisa kamu keluarkan? Anda ingin mengalahkan saya di area terkuat saya. Sebenarnya, kekuatanmu lebih lemah dariku, kecepatanmu lebih rendah dariku, kecepatan reaksimu lebih lambat, dan pengalaman bertarungmu sama sekali tidak mencukupi. Selain membual dan mengucapkan kata-kata besar, saya benar-benar tidak tahu di area mana Anda lebih kuat dari saya. Serangga adalah serangga. Bahkan jika Anda mencuri bakat orang lain, Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi menjadi naga. Ayah dan ibumu adalah pencuri tak tahu malu. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix, tetapi tikus hanya bisa melahirkan lebih banyak tikus. Seluruh keluarga Anda hanyalah sekelompok pencuri yang hanya mampu melakukan hal-hal memalukan dalam kegelapan. Ingat, ahli adalah ahli. Mereka tidak mengingini bakat orang lain. Adapun Anda tidak akan pernah lebih dari seorang badut menari.
Seekor monyet yang mengenakan jubah kekaisaran tidak akan pernah bisa menyamar sebagai seorang kaisar. Kata-kata Long Chen seperti anak panah yang menusuk jiwa Long Aotian. Mereka menusuknya di titik terlemahnya. Omong kosong, aku tidak bermain-main denganmu lagi. Kamu bisa saja mati. Wajah Long Aotian bengkok. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bendera 5 warna muncul di sana. Long Aotian akhirnya mengeluarkan senjatanya. Saat senjata ini muncul, kekuatan surgawi terbentang di seluruh dunia ini. 3853. Ini adalah senjata surgawi yang menakutkan. Tiang bendera itu panjangnya 10 meter, tampak seperti tombak, dan seluruh tubuhnya ditutupi pola hitam putih yang berputar. Dengan getaran tiang bendera ini, kehampaan bergemuruh. Di atas tiang bendera segitiga memiliki 5 rune kosong. Pada saat ini, rune di dahi, tangan, dan kaki Long Aotian terlepas dari tubuhnya dan tertanam di 5 titik itu. Setelah 5 elemen rune disematkan di bendera, tampaknya menjadi hidup. Cahaya surgawi 5 warna meledak darinya, dan kekuatan 5 elemen merobek kehampaan. Ini adalah senjata yang secara pribadi dibuat oleh Patriark Klan Long untukku, bendera 5 elemen bulan matahari. Hari ini, hidupmu akan berakhir di depannya. Long Aotian meraung, rambutnya beterbangan liar. Dia kemudian mengangkat tiang bendera, membungkusnya dengan semua kekuatan dunia sebelum langsung menghancurkannya di Long Chen. Pada saat itu, rasanya seperti semua energi dunia tersedot oleh bendera 5 elemen bulan matahari. Langit dan bumi akan segera dihancurkan. Menghadapinya, saber Minghong keluar dari sarungnya, dengan bintang-bintang mengalir di atasnya. Long Chen langsung mentransfer energi bintang ke pedangnya. Hasilnya, 999 bintang menyala di bilahnya. Split the Heaven 4. Dua senjata surgawi bertabrakan, mengandung semua kekuatan dari dua ahli yang tak tertandingi ini. Itu adalah pertukaran untuk mengakhiri segalanya, untuk membunuh lawan atau mati saat mencoba. Saat berikutnya, pecahan cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Mereka seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Tidak baik, Yin Changsheng dan yang lainnya buru-buru memanggil pertahanan, tetapi mereka masih satu langkah terlalu lambat. Pedang tajam itu menyapu mereka. Pakar ras iblis yang tak terhitung jumlahnya dan balai pil suci dimusnahkan oleh sinar cahaya ini. Di depan kekuatan penghancur ini, mereka seperti semut, bahkan tidak mampu melawan sedikit pun. Saat pedang tajam merobek dunia, api berkobar dan kilat menari. Itu benar-benar pemandangan apokaliptik. Setelah itu, mereka mendengar ledakan besar saat fragmen ruang waktu yang tak berujung meledak. Semua orang tertarik ke dalam aliran kacau itu. Visi mereka berputar dan berputar. Ketika ruang akhirnya tenang, makam surgawi itu hilang. Semua yang selamat melihat adalah gurun tandus. Dunia kecil yang dikenal sebagai makam surgawi ini telah dihancurkan secara paksa. Namun, meskipun makam surgawi telah hilang, garis batas surgawi tetap ada dan begitu pula kuali perunggu. Peti mati yang dirantai padanya juga masih mengambang di udara. Sial, itu berbahaya. Xia Chen dan yang lainnya mengeluarkan kepala mereka dari peti mati. Melihat dunia yang hancur, mereka merasa kedinginan. Untungnya, mereka telah disembunyikan di dalam peti mati, jadi tidak ada kekuatan yang mencapai mereka. Mereka diam-diam berhasil melewati bencana ini. Adapun Yin Changsheng dan Xiang, ekspresi mereka tidak terlalu bagus sekarang. Dari semua ahli yang mereka bawa, hanya beberapa ratus yang tersisa. Mereka ceroboh untuk tidak memanggil pertahanan terlebih dahulu. Buntut mengerikan itu datang sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi, mengakibatkan mereka hanya mampu melindungi orang-orang yang berada tepat di belakang mereka. Puluhan ribu jenius surgawi tertinggi terbunuh. Memikirkan hal ini, Xiang dan Yin Changsheng sama-sama terkejut dan marah. Bahkan tidak bisa melindungi bawahan mereka sendiri adalah tamparan telanjang di wajah mereka. Hal yang paling menyebalkan adalah Long Aotian dan Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Mereka berdua tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar medan perang mereka. Senjata Long Chen dan Long Aotian masih terkunci satu sama lain. Gelombang ki terus menerjang mereka berdua saat mereka mencoba menekan yang lain. Keduanya terluka parah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh mereka, dan darah mengalir keluar dari retakan itu, tertiup oleh angin astral. Mereka seperti dua botol porselen yang dipukul dan hampir pecah. Namun, mereka berdua mengatupkan gigi dan bertahan. Tidak ada yang mundur. Pemandangan yang tidak menyenangkan itu sangat mencengangkan. Bahkan bagi Yin Changsheng dan yang lainnya, melihat dua orang begitu kejam adalah yang pertama. Long Chen dan Long Aotian sama-sama terluka parah, hidup mereka tergantung pada satu utas. Tapi tidak ada yang berpikir untuk mundur. Saat ini, mereka melihat siapa yang bisa menekan yang lain. Mundur mewakili kekalahan, dan mereka lebih baik mati daripada mengakui kekalahan. Pada saat ini, bahkan Monian tidak lagi ingin mencari harta karun. Kemenangan atau kekalahan akan segera diputuskan. Namun, Monian tidak khawatir tentang kekalahan Long Chen.
Yang dia khawatirkan adalah Ji Wuming, pembunuh yang menakutkan ini, bergerak sementara keduanya terluka parah. Itu akan terlalu berbahaya. Tiba-tiba, keduanya melolong dan darah esensi di sekitar mereka menyala. Ini jelas merupakan teknik mutilasi diri untuk menarik bahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Bintang-bintang di belakang Long Chen bergemuruh dan meraung. Saat dia telah mendorong energi astralnya hingga batasnya, bintang-bintangnya berkedip-kedip, energi astralnya habis. Itu bisa dikatakan sebagai pertarungannya yang paling sulit. Adapun Long Aotian, kondisinya tidak lebih baik. Cahaya 5 warna di sekelilingnya telah mundur dan dunia 7 warna di belakangnya sekarang ilusi, tampak seperti akan memudar kapan saja. Boom! Tiba-tiba, tubuh Long Aotian bergetar, dan batuk darah, dia terbang kembali. Pengecut, inilah sebabnya bahkan dengan darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, Anda tidak cocok untuk saya. Aku, Long Chen, keluar dari dunia fana selangkah demi selangkah. Semua yang saya miliki, saya dapatkan sendiri. Adapun Anda bahkan tidak berani mempertaruhkan hidup Anda. Itu hanya membuktikan bahwa hatimu adalah seorang pengecut. Anda takut kalah. Kamu takut mati. Alasan mengapa Anda begitu takut adalah karena Anda tidak percaya diri. Seseorang yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi seorang ahli, teriak Long Chen. Keduanya telah mencapai batas mereka dan melihat siapa yang pertama tidak dapat bertahan. Orang itu akan mati. Tapi pada akhirnya, Long Aotian terlalu takut untuk melakukannya dan lari. Harga mundur adalah kekuatan luar biasa Long Chen mengalir ke tubuhnya. Akibatnya, Long Aotian meretas 3 suap darah, dan auranya menjadi lesu. Bodoh, seorang pria tahu bagaimana menggunakan otaknya. Darah tertinggiku belum sepenuhnya terbangun. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya untuk seseorang yang tidak berharga seperti Anda? Membunuhmu adalah masalah kecil yang bisa kulakukan kapanpun aku mau. Kenapa dengan bodohnya menyia-nyiakan bakatku untuk orang sepertimu, teriak Long Aotian dengan muram. Sebelumnya, Long Aotian mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Long Chen di area terkuatnya. Sayangnya, dia telah gagal dan sekarang dia berdalih tentang hal itu. Itu menamparkan wajahnya sendiri. Darah tertinggi 7 warnaku belum sepenuhnya terbangun, dan aku hanya bisa mengendalikan sedikit darah unguku. Yang terpenting, darah Valet Primal Chaos tidak digunakan untuk memperkuat diri. Yah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata untukmu. Anda sudah tidak berdaya. Di sisi lain, saya sudah cukup banyak menghabiskan darah tertinggi 7 warna saya, tetapi saya masih memiliki sebagian besar darah valet saya. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Mati karena teknik tertinggi keluarga ibumu seharusnya membuatmu mati bahagia. Suara Long Aotian sudah lemah, tapi saat dia mengangkat tangan kirinya, darah valet berkumpul menjadi rune misterius yang berputar di udara. Tombak ungu kemudian perlahan mengembun di tangannya. Saat itu muncul, tekanan yang mengerikan menyebabkan dunia ini berguncang. Bumi perlahan tenggelam. Tombak darah ungu ini adalah sesuatu yang akan dihindari oleh para dewa dan setan. Long Aotian yang melemah sejauh ini sebenarnya mampu memanggil gerakan yang begitu kuat. Hati semua orang tercekat, mati. Dengan lambaian tangannya, Long Aotian mengirim tombak darah itu menusuk ke arah Long Chen. 3854. Tombak ini dipadatkan dengan rune darah ungu. Saat darah tertinggi 7 warna Long Aotian habis, dia beralih ke darah violetnya. Long Aotian terlalu kuat. Dia memiliki darah tertinggi ganda, dengan keduanya menjadi tipe yang tak tertandingi. Salah satunya bisa digunakan untuk mendominasi dunia, namun dia sebenarnya memiliki 2. Legenda mengatakan bahwa ras Valet Blood adalah ras yang dipilih oleh surga. Darah esensi mereka adalah versi miniatur dari Tao Surgawi. Itu adalah darah surgawi yang paling dekat dengan hukum Tao Surgawi. Ketika darah ungu muncul, kekuatan Tao Surgawi berkumpul. Kekosongan terus-menerus dihancurkan, tidak mampu menahan kekuatan tombak ungu ini. Menghadapinya, Long Chen menyingkirkan saber Ming Hong. Saat berikutnya, teratai api muncul di tangan kirinya, dan bola petir muncul di tangan kanannya. Dia benar-benar memanggil teratai api pemusnahan dunia dan cahaya petir pemusnahan dunia sekaligus. Api melonjak dan kilat bergemuruh. Long Chen menghancurkan keduanya bersama-sama dalam penggabungan yang kuat. Bodoh. Serangan ini menyebabkan ahli naga mengutuk. Long Chen saat ini tidak memiliki banyak energi tersisa. Sama sekali tidak cocok untuk melakukan bentrokan langsung. Jika Long Chen malah menggunakan energi kilat dan apinya untuk bertahan, menciptakan pertahanan yang kokoh yang menghabiskan semua energi darah esensi Long Aotian, dia pasti akan menghemat banyak energi. Namun, alih-alih menghemat energi untuk bertahan, dia memilih untuk menghadapi serangan dengan serangan lain. Dia benar-benar menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika energi petir dan api menabrak tombak, tombak itu roboh. Long Aotian kemudian meretas darah dan diterbangkan kembali. Adapun Long Chen, dia tidak lebih baik. Dia batuk darah, dan lengannya menjadi bubur berdarah. Bahkan tulangnya terlihat.
Long Chen sekali lagi memanfaatkan energi kehidupan ruang primal chaos untuk pulih, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada lagi energi kehidupan untuk ditarik keluar. Ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa Wood Foundation Divine Tree telah layu dan tanaman obat tidak ada apa-apanya. Bahkan lili air mata iblis telah layu dan hanya berbaring di air, kelelahan. Seluruh ruang kekacauan utama telah mengering. Baru pada saat itulah Long Chen memikirkan bagaimana dia berulang kali menggunakan energi kehidupan ini dalam pertarungannya melawan Long Aotian. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menggunakan semua cadangan energi hidupnya. Pada saat ini, satu-satunya vegetasi yang hidup adalah pohon kaca berwarna 7 harta karun, pohon dao surgawi, dan pucuk pohon bulan. Sisanya semuanya layu. Pertempuran ini benar-benar intens. Begitu banyak mayat abadi yang dimakan, melepaskan energi kehidupan senilai lautan, tetapi semuanya habis. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, petir mengamuk, membentuk lautan petir di dunia ini. Akibatnya, aura kesengsaraan surgawi terbentang, dan kehendak destruktif dari Tao surgawi turun. Lei Linger muncul, memegang pedang petir. Tenggelam dalam lautan petir ini, dia mengangkat pedangnya, dan lautan petir itu tersedot oleh pedangnya. Lei Linger tidak mengatakan kata-kata jahat. Dia langsung meretas pedangnya. Long Aotian baru saja bertukar serangan kekerasan dengan Long Chen, jadi dia masih batuk darah. Melihat Lei Linger datang untuknya, dia mengangkat tangannya. Tombak darah violetnya sekali lagi muncul. Boom! Tombak darah ungu itu hancur oleh serangan Lei Linger. Long Aotian telah kelelahan, sementara Lei Linger melepaskan semua kekuatannya dalam satu serangan. Dia bahkan meminjam kekuatan spiritual Long Chen. Pada saat ini, pedang Lei Linger menghantam kepala Long Aotian. Semua orang mengira dia pasti sudah mati. Namun, saat pedang Lei Linger menyentuh kepala Long Aotian, sebuah mahkota kekaisaran emas muncul di kepalanya, menghalangi serangannya. Mengikuti kemunculan mahkota emas, sisik emas menutupi tubuh Long Aotian. Dia dengan cepat tertutup sepenuhnya. Tiba-tiba, aura kuno dan sakral meletus. Tubuh Lei Linger sebenarnya diledakkan oleh aura itu, berubah menjadi rune petir. Kakak Long Chen. Lei Linger sekali lagi mengambil wujud manusia dan kembali ke sisi Long Chen dengan ekspresi terkejut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan itu sekarang. Itu bukan kekuatannya. Itu harus menjadi kartu truf penyelamat hidup klan Long yang dahulu kalah. Saya tahu bahwa klan Long tidak akan membiarkannya mati. Long Chen menatap tajam ke arah Long Aotian yang terbungkus cahaya keemasan. Biarkan aku pergi, kakak Long Chen. Beri saya semua kekuatan spiritual Anda, dan kami akan menggunakan kitab suci Nirvana bersama. Aku akan melepaskan kekuatan Ice Soul di World Extermination Flame Lotus. Itu pasti akan membunuhnya, kata Huo Linger. Long Chen saat ini masih memiliki 80% dari kekuatan spiritualnya. Baru saja, dia hanya membagi sebagian untuk Lei Linger karena dia merasa Long Aotian tidak akan mudah dibunuh. Firasat ini tidak salah. Long Aotian masih memiliki kartu truf. Ketika mahkota emas dan baju sirah ini muncul, sesosok muncul dalam manifestasinya. Sosok ini buram, terlihat seperti penatua. Tapi wajahnya tidak jelas dan dia mengeluarkan aura yang sangat kuno dan bermartabat. Saat aura Long Aotian terinfeksi olehnya, cahaya keemasan memenuhi dunia ini. Aura yang kuat ini kemudian menekan semua orang. Long Chen, sudah kubilang kamu pasti mati hari ini. Sekarang, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Terbungkus dalam cahaya keemasan ini, suara Long Aotian seperti dewa dan bergema di seluruh dunia ini. Bahkan suaranya menjadi agak kuno dan berdarah. Apalagi luka Long Aotian sudah sembuh total. Sepertinya dia terlahir kembali, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Yin Changsheng dan yang lainnya semuanya berubah. Long Aotian bisa dibilang monster. Kartu trufnya tidak terbatas. Kamu sudah kalah. Anda hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyelamatkan diri. Namun, Anda masih memiliki wajah untuk bertindak sombong. Bagaimana seorang pecundang yang telah sepenuhnya kalah masih begitu sombong? Saya sangat mengagumi ketidakberdayaan itu. Untuk bisa memakan kotoranmu sendiri dengan mudah, aku tidak akan pernah bisa menandingimu dalam hal ini, kata Long Chen dengan jijik. Seseorang yang akan mati juga berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Pergilah menangis di dunia lain. Saat Long Aotian membentuk segel tangan, sosok di belakangnya bergerak, dan tinju keluar dari manifestasi ilusi itu. Aura kuno kemudian terbentang, dipenuhi dengan pancaran surgawi yang abadi. Bahkan sebelum tinju ini mendarat, dunia mulai tenggelam. Ini adalah pukulan mematikan. Long Chen, aku akan membantumu memblokir serangan ini. Pergi ambil kuali. Suara ahli naga terdengar. Tidak, aku akan mengambil kuali dan membunuhnya sendiri. Long Chen dan Huo Linger membentuk segel tangan dan melantunkan, memancarkan suara suci dari kitab suci Nirvana. Teratai api seputih salju kemudian muncul.
Teratai api ini tumbuh dengan cepat. Tepat sebelum tinju mendarat, itu sepenuhnya terbentuk. Pergi. Teratai api pemusnahan dunia. Segel tangan Long Chen dan Huo Linger berubah untuk terakhir kalinya, dan teratai salju ini menabrak tinju dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Serangan ini adalah serangan kekuatan penuh Huo Linger. Dia tidak menahan apapun. 3855. Salah satunya adalah tinju yang dapat menghancurkan 10.000 Tao, dan yang lainnya adalah teratai api yang membakar 9 langit. Pada saat ini, dua kekuatan apokaliptik menabrak dengan kejam di depan tatapan ngeri semua orang. Kali ini, Yin Changsheng dan yang lainnya telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka tidak hanya melarikan diri jauh ke kejauhan, tetapi mereka juga meningkatkan pertahanan mereka. Adapun Monian dan yang lainnya, mereka buru-buru tenggelam kembali ke peti mati dan menutup-tutupnya. Boom! Monian dan yang lainnya mendengus teredam saat mereka terguncang oleh dampaknya. Saat peti mati bergoyang, rasanya bagian dalam mereka tergeser. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada pertukaran terakhir. Setelah gelombang kejut yang mengerikan hilang, Monian dan yang lainnya mengeluarkan kepala mereka dari peti mati lagi. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa peti mati mereka sekarang tertutup retakan. Garis batas surgawi. Monian tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Garis batas surgawi benar-benar hilang, dan dunia ini masih berguncang. Setelah kehilangan keseimbangan, 10.000 Tao bergetar dan hukum menangis. Meski begitu, mereka tidak bisa melihat hal lain. Tatapan mereka semua tertuju pada Long Chen, dan mereka melihatnya berdiri di udara, auranya sangat lemah sekarang. Ada naga petir melingkari tubuhnya. Naga petir hancur saat ini. Lei Linger telah mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk melindungi Long Chen. Kalau tidak, serangan mengerikan itu akan membuatnya menjadi debu. Apalagi Long Chen dalam kondisinya saat ini, bahkan dalam kondisi puncaknya, pada jarak sedekat itu, dia pasti akan kehilangan separuh nyawanya jika dia dipukul. Langit dan bumi hancur karena Huo Linger telah memobilisasi energi inti jiwa es. Meskipun kekuatan jiwa esnya belum mencapai potensi penuhnya, api surgawi jiwa es berada di peringkat ke-8 di api surgawi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia, jadi serangan kekuatan penuhnya adalah sesuatu yang melebihi 10.000 Tao. Selanjutnya, dengan keduanya menggunakan kitab suci nirvana, kekuatannya berlipat ganda. Bahkan pertahanan penuh Lei Linger mungkin hampir gagal bertahan. Kemudian melihat Long Aotian, mereka melihat bahwa mahkota dan armornya sedikit lebih redup. Tapi dia tidak menderita luka apapun. Benar-benar mengerikan. Monian mendecakkan lidahnya saat melihat kehancuran di sekelilingnya. Apakah itu Long Chen atau Long Aotian? Mereka berdua adalah monster. Yin Changsheng, Ji Wuming, Si Yang, dan 9 dunia bawah Luocha semuanya tertegun. Keduanya sudah kelelahan, namun masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Ji Wuming khususnya terkejut. Dia telah berpikir untuk meluncurkan serangan diam-diam untuk melenyapkan Long Chen dan Long Aotian bersama. Untungnya, dia menahan diri. Kalau tidak, jika dia dengan gegabah menyerang sementara mereka berdua masih memiliki kekuatan yang mengerikan, maka jika mereka berdua bergandengan tangan, bahkan 100 nyawanya tidak akan cukup untuk bertahan hidup. Setelah pertukaran ini, salju turun di udara, dan sisa api masih menyala. Api surgawi jiwa es telah menyulut hukum-hukum Tao surgawi. Hanya setelah tidak ada bahan bakar yang tersisa, mereka berubah menjadi abu dan jatuh dari langit. Bahkan sebagai abu, mereka memiliki energi api yang menakutkan. Api es membakar dunia ini, dan setiap orang merasa seperti berada di atas kompor. Ini adalah api surgawi jiwa es. Bahkan jika potensi penuhnya belum tercapai, ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tao surgawi. Melihat akibat yang mengerikan ini, mata Yin Changsheng menjadi merah. Ice Soul Divine Flame ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi telah diambil oleh Long Chen. Tubuh Long Aotian terbungkus cahaya keemasan. Meskipun cahaya itu sedikit meredup, dia sendiri tidak terluka sedikit pun. Adapun sosok di belakangnya, dia membentuk segel tangan dan mengirimkan lebih banyak cahaya surgawi ke tubuh Long Aotian. Long Chen, mahkota naga emas dan armor naga emasku adalah harta pusaka yang tak ternilai dari klan Long dahulu kala. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi dari leluhur besar klan Long terkandung di dalam diri mereka. Selama dia tidak mati, bahkan di dalam 3.000 dunia, saya memiliki sumber energi yang tak ada habisnya. Jika mahkota tidak dihancurkan, armor pertempuran akan ada selamanya. Dengan dua harta ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Saya sudah mengatakan bahwa tidak masalah seberapa kuat Anda. Semuanya tidak ada artinya. Orang yang akan mati adalah Anda. Apakah Anda merasa menyesal sekarang? Anda juga keturunan dari klan Long yang dahulu kala, tetapi sayalah yang melonjak ke puncak karena darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda. Di sisi lain, Anda akan kalah dari kekuatan surgawi leluhur Anda sendiri. Hahaha, itu benar-benar menyindir dan menyedihkan. Long Aotian tertawa. Suaranya masih arogan seperti biasanya,
tapi sekarang suaranya kurang kuat. Auranya melemah. Bahkan dengan bantuan energi surgawi leluhurnya, bahkan dengan perlindungan mahkota dan armor, dia berada di ambang kehancuran. Sungguh hina, hajingan ini selalu setercela ini. Bos menggunakan kekuatannya sendiri, sementara dia bersembunyi di balik cangkang kura-kura klan Ling, namun dia masih bisa bersikap sangat senang. Betapa penuh kebencian. Guoran mengutuk dengan marah saat melihat ekspresi senang Long Aotian. Jangan menyebut leluhur mereka kura-kura secara acak. Bos juga dari klan Long. Namun, Long Aotian ini benar-benar tercela. Meski jelas kalah, dia tetap bersikap arogan. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa dia telah kalah. Brengsek, jangan biarkan dia berakhir di tanganku, atau aku punya 10.000 cara untuk membuatnya menyesal datang ke dunia ini, kata Xia Chen, mengatupkan giginya begitu keras hingga terasa gatal. Long Aotian berencana mengalahkan Long Chen di area terkuatnya. Dia ingin mengalahkan Long Chen secara langsung dengan kekuatan kasar. Itu karena dia ingin Long Chen mati sambil merasakan keengganan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kebenciannya. Namun, Long Chen terlalu kuat, begitu kuat hingga melebihi imajinasinya. Tidak peduli teknik apa yang dia keluarkan, Long Chen bisa mengalahkannya dengan cara yang paling mendominasi. Setelah keduanya mengeluarkan kartu truf mereka, Long Chen masih di atas Long Aotian. Sekarang keduanya kelelahan, dan Long Aotian benar-benar mengeluarkan kekuatan klan Long. Sayangnya, saat ini, Long Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Itu kira-kira cukup. Sekarang, saatnya kakek Mo untuk pamer. Mo Nian terkekeh. Hasil ini sepenuhnya sesuai harapannya. Sejak awal, dia sudah merasa bahwa Long Aotian tidak akan cocok dengan Long Chen. Itu adalah intuisi ahlinya. Tidak peduli seberapa kuat Long Aotian. Dia hanya kuat karena kekuatan eksternal, sedangkan kekuatan Long Chen berasal dari dirinya sendiri. Bahkan jika keduanya sama-sama cocok, jika mereka bertarung 10 kali, Mo Nian percaya bahwa Long Chen akan menjadi pemenang setiap saat. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah kepercayaan diri mereka. Long Aotian mengandalkan kekuatan eksternal untuk segalanya. Semua kekuatannya berasal dari orang lain, dan tidak ada satupun yang dibangun oleh dirinya sendiri. Jadi, dalam perebutan kekuasaan, Mo Nian percaya bahwa Long Aotian pasti akan kalah. Intuisi seorang ahli benar-benar mengejutkan, prediksi Mo Nian sangat akurat. Pada akhirnya, Long Aotian masih kalah. Tidak masalah kartu truf mengerikan apa yang dia keluarkan, dia tidak akan bisa mengubah hasil ini. Menjelang akhir, dia bahkan curang. Ini juga dalam prediksi Mo Nian. Untuk seorang jenius surgawi dengan potensi tak terbatas seperti Long Aotian, klan Long pasti tidak akan membiarkannya mati. Mereka akan menyiapkan harta penyelamat hidup yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Long Chen, saya akui bahwa saya kalah kali ini. Tapi jadi apa? Kau masih orang yang akan mati. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu kuat? Pada akhirnya, kamu kalah dari takdir. Long Aotian tertawa dan berjalan menuju Long Chen dengan bendera 5 elemen Sun Moon di tangannya. Mo Nian mengangkat busurnya. Dia hendak berdiri ketika Long Chen tiba-tiba mencibir. Jika aku ingin membunuhmu, bahkan jika semua dewa dan iblis dunia datang, mereka tidak akan mampu melindungimu. Siapa yang peduli dengan leluhur kecil dari klan Long? Long Chen menutup matanya. Pada saat yang sama, energi gelap tak berujung meletus dari dalam tubuhnya, meredupkan langit dan bumi. Aura pembunuh yang menyeramkan kemudian memenuhi dunia. 3856. Pada saat ini, tanda bunga 3 kelopak muncul di mata kiri Long Chen. Ini adalah penampilan dari pupil 3 bunga. Long Chen menggunakan kekuatan pupil 3 bunga dengan mata api penyuciannya. Diagram 3 bunga yang sangat besar kemudian muncul di dunia. Ketika diagram 3 bunga ini menutupi Long Aotian, rambutnya langsung berdiri tegak. Sensasi krisis yang intens juga memenuhi hatinya. Bendera 5 elemen bulan matahari miliknya kemudian bergetar dan dia menghancurkannya pada diagram 3 bunga. Namun, kehampaan itu hanya bergetar, sementara diagram 3 bunga itu tidak tersentuh. Itu terlihat tetapi entah bagaimana kebal. Saat berikutnya, tanda di mata kiri Long Chen berputar. Hanya ketika basis kultivasinya telah mencapai titik ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan sebenarnya dari mata api penyucian. 3 bunga pukulan maut. Long Chen mengatupkan giginya, dan bunga di matanya bergetar. Tempat di mana mereka semua bertemu awalnya kosong. Tapi saat kekuatan spiritual Long Chen melonjak, ruang kosong itu menjadi pusaran air. Begitu pusaran air ini terbentuk, darah hitam keluar dari matanya, dan rasa sakit yang luar biasa melanda jiwanya. Diagram 3 bunga awalnya ilusi, tapi sekarang, itu menjadi padat dalam sekejap. Pusaran air yang aneh kemudian muncul tepat di depan Long Aotian. Penutup langit bumi. Melihat pusaran air yang aneh ini, Long Aotian buru-buru berteriak. Manifestasinya bergetar dan segel tangan sosok itu berubah. Sebuah penghalang pelindung kemudian muncul di sekelilingnya.
Boom! Namun, penghalang pelindung ini baru saja muncul saat dihancurkan oleh pusaran air. Sosok di belakang Long Aotian juga meledak. Long Aotian berteriak. Setengah dari tubuhnya dimakan oleh pusaran air itu, kabut darah memenuhi udara. Itu seperti binatang tak terlihat yang baru saja menggigit setengah dari tubuhnya. Saat berikutnya, diagram 3 bunga meledak dan Long Aotian dikirim terbang. Semua orang terkejut menemukan bahwa setengah dari armor emasnya telah hilang, dimakan oleh pusaran air. Sial, aku tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Aku meleset. Rasa sakit yang tajam menyengat mata kiri Long Chen seolah-olah akan terbelah. Melepaskan serangan ini datang dengan harga yang sangat mahal baginya. Sayangnya, karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini dan kekuatan spiritualnya sudah habis, pusat seni matanya agak melenceng. Sebelumnya, dia telah memastikan untuk menyimpan beberapa kekuatan saat melepaskan teratai api pemusnahan dunia dengan Huolinger. Saat itu, kekuatan spiritualnya sekitar 80%. Dia kemudian menyimpan setengah dari itu sebagai cadangan untuk menggunakan mata api penyucian. 40% dari kekuatan spiritualnya sudah cukup untuk mengaktifkan mata api penyucian, tetapi kendalinya sedikit hilang. Jika inti pusaran air telah ditempatkan secara akurat di kepala Long Aotian, dia pasti akan lebih mati daripada mati. Pada saat ini, sayap petir muncul di punggung Long Chen. Dia menembak setelah Long Aotian. Long Aotian saat ini telah kehilangan dukungan dari sosok ilusi itu dan berada di nafas terakhirnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Membunuhnya hanya membutuhkan satu gerakan. Formasi kunci ruang naga langit. Sebelum Long Chen bisa mendekat, banyak ahli datang untuk mengganggu dan mengatur formasi. Mereka adalah ahli dari klan Long dahulu kala. Sekelompok semut mengira mereka bisa menghentikan balas dendamku. Melihat para ahli tertinggi ini menghalangi jalannya, Long Chen mendengus dan saber Ming Hong mengayun keluar. Bahkan jika dia kelelahan, niat membunuhnya masih menentukan. Bodoh, abaikan Long Aotian itu. Yin Changsheng sudah memberi tanda spiritual pada kuali. Jika Anda masih tidak melakukan apa-apa, kuali perunggu akan diambil olehnya, dan Anda akan menyesalinya seumur hidup. Tepat ketika Long Chen hendak menerobos, ahli naga mendesaknya untuk menyerah, terdengar sangat putus asa. Baru pada saat itulah Long Chen memperhatikan bahwa kuali perunggu yang mengambang mulai bersinar. Rune putih susu muncul di atasnya. Yin Changsheng sudah lama menyadari bahwa kuali ini luar biasa. Setelah dia tiba di sini, dia diam-diam menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Kuali ini memiliki rune api yang tak terhitung jumlahnya, jadi Yin Changsheng menggunakan energi apinya untuk memeliharanya secara diam-diam, berharap untuk membentuk resonansi dengannya. Selama dia membentuk resonansi dengannya, dia bisa meletakkan segel spiritualnya di atasnya dan mengambilnya. Namun, dia membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya, karena dia menggunakan darah esensi dan energi keyakinannya untuk memeliharanya melalui ruang angkasa. Setelah beberapa saat, akhirnya mulai bereaksi, dan sekarang dia menempatkan tanda spiritualnya di atasnya. Ini semua dilakukan dengan menggunakan seni rahasia yang tidak diperhatikan orang lain. Hanya ketika tanda spiritual mulai terwujud, orang-orang memperhatikan sesuatu. Mencari kematian. 9 dunia bawah Luocha adalah yang pertama berbalik melawannya. Kuali perunggu itu jelas merupakan harta yang tak ternilai, tetapi Yin Changsheng sebenarnya ingin mengambilnya terlebih dahulu. Hahaha, tidak berguna. Tanda spiritual telah ditempatkan. Kuali ini milikku. Yin Changsheng tertawa keras. Di depan serangan 9 dunia bawah Luocha, dia tidak memblokir. Sebaliknya, dia menembak ke arah kuali. Rantai di sekelilingnya berdenting, suara aneh datang dari mereka. Seolah-olah kuali itu akan terlepas dari ikatannya kapan saja. Maaf, tapi harta ini memiliki takdir bersamaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Pada saat ini, Mo Nian tiba-tiba memblokir Yin Changsheng bersama Yue Xiaoqian, Xia Chen, dan Guoran, tidak memberinya kesempatan untuk mendekati kuali. Bodoh, tidak ada yang bisa mengambil milikku. Yin Changsheng terkejut melihat mereka muncul di depannya, tetapi dengan cepat menyadari bahwa sosok yang dia lihat di kejauhan tidak lebih dari ilusi. Mereka semua telah ditipu. Namun, dia masih sangat percaya diri. Apa? Lalu aku ingin mencobanya. Mo Nian tertawa dan dengan ringan menarik busurnya. Busur bulan sabitnya benar-benar mengunci Yin Changsheng. Tiba-tiba, Yin Changsheng terlepas dari kunci Mo Nian, mengejutkannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang melarikan diri dari kuncinya. Tubuh Yin Changsheng menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas kuali perunggu. Dia sudah bisa menggunakan kekuatan kuali. Ekspresi Xia Chen berubah. Boom! Mo Nian melepaskan panahnya. Tapi bahkan sebelum itu bisa menyentuh Yin Changsheng, itu diledakkan oleh cahaya surgawi dari kuali perunggu. Tidak baik, ekspresi Mo Nian berubah. Dia tidak menyangka Yin Changsheng begitu efisien. Dia benar-benar bisa mengendalikan kuali perunggu.
Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Yin Changsheng telah berjudi. Dia telah memberi makan 80% dari darah esensinya, kekuatan spiritual, dan energi iman ke kuali ini. Dia telah berpikir untuk menyerah beberapa kali di tengah jalan karena dia khawatir kuali tidak akan bereaksi bahkan jika dia memberi makan semua kekuatannya. Kemudian dia akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkannya sama sekali. Namun, Yin Changsheng adalah sosok yang kejam, jadi dia terus memberi makan semua energinya sampai akhirnya dia berhasil. Setelah mengonsumsi begitu banyak darah esensinya, kuali ini akhirnya terasa dekat dengannya. 9 dunia bawah Luocha, Ji Wuming, Si Yang, dan yang lainnya semuanya menyerang, tetapi serangan mereka tidak dapat menyentuh Yin Changsheng. Semua serangan mereka dihancurkan oleh kuali perunggu. Dengan demikian, semua ekspresi mereka menjadi jelek. Hahaha, terimalah takdirmu. Aku, Yin Changsheng, adalah penguasa kuali yang ditakdirkan ini. Harta ini milikku. Kuali perunggu, kenali tuanmu. Yin Changsheng tertawa dan berteriak. Dia kemudian memasukkan esensi, ki, dan rohnya yang tersisa ke kuali perunggu. Sebuah rune raksasa menyala di kuali, dan itu adalah rune untuk mengakui seorang master. Kuali perunggu ini hampir sepenuhnya menjadi senjata Yin Changsheng. Kamu terlalu cepat bahagia. Harta ini milikku. Tiba-tiba, suara sedingin es Long Chen terdengar. Tanda 3 bunga sekali lagi muncul, kali ini di kuali. Kamu, Yin Changsheng terkejut. 3857. Tanda 3 bunga sekali lagi muncul, dan targetnya adalah rune pengakuan master yang besar. Berdengung, rune itu awalnya bersinar terang, tapi semua kekuatannya langsung terhapus saat pusaran air ini muncul. Saat rune meredup, Yin Changsheng batuk darah. Setelah itu, cahaya surgawi kuali perunggu membuatnya terbang. Long Chen, kamu sialan. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Yin Changsheng meraung menyayat hati. Serangan ini secara langsung telah menghapus semua usahanya. Dengan pengakuan master terputus, semua usahanya sia-sia. Kesempatan telah datang. 9 dunia bawah Luocha, Si Yang, Ji Wuming, Monian, Yue Xiaoqian, dan yang lainnya semuanya menyerang kuali perunggu. Dengan Yin Changsheng berhenti, yang lain sekarang punya kesempatan. Akibatnya, mereka semua terpesona. Tidak seorang pun berhasil melewati cahaya suci pelindung kuali. Hanya Long Chen yang lolos dari cahaya pelindung itu dan langsung terbang ke kuali perunggu. Semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi, mengamuk Si Yang. Saat Long Chen hendak menyentuh kuali perunggu, sesosok tubuh mencapainya lebih cepat darinya. Long Aotian. Semua orang semakin terkejut. Long Aotian sebenarnya lebih cepat dari Long Chen meski baru saja hampir terbunuh. Dia sekarang hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa dan tampak mengerikan. Dengan tangan berlumuran darah, dia memukul kuali perunggu. Kuali bergemuruh. Itu sebenarnya digerakkan oleh Long Aotian dan dikirim ke arah Long Chen. Saya mengerti. Kuali perunggu menyerap darah 3 orang, jadi dia mengenali mereka bertiga, seru Yue Xiaoqian. Dengan itu, semua orang langsung mengerti. Yin Changsheng diam-diam memberi makan kuali darah esensinya. Tapi selama pertarungan antara Long Chen dan Long Aotian, banyak darah mereka yang tumpah dan diserap oleh kuali juga. Namun, sisanya belum membayar harga itu. Itulah mengapa mereka semua langsung ditolak, tetapi Yin Changsheng, Long Chen, dan Long Aotian dapat menembus cahaya pelindungnya. Mati. Tidak ada senjata yang bisa menghentikan serangan kuali ini, raung Long Aotian. Dengan tangan Long Aotian di atasnya, tanda pengakuan master kuali perunggu sekali lagi menyala. Itu juga bersedia menerima Long Aotian sebagai tuannya. Ketiganya memiliki kemampuan untuk membuat kuali perunggu mengakui mereka. Itu hanya masalah siapa yang akan menjadi yang pertama. Sayang sekali Yin Changsheng telah terhempas. Adapun Long Chen, dia sekarang diserang oleh kuali. Jika dia memblokirnya, dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatan kuali. Jika dia mengelak, Long Aotian akan menyelesaikan proses pengakuan master. Maka tidak ada yang bisa menyentuhnya. Di depan kuali yang bergemuruh ini, Long Chen mengeluarkan belati hitam. Namun, dia tidak berani benar-benar menusuknya. Sebaliknya, dia melemparkannya ke kuali perunggu. Bang! Belati hitam menabrak kuali perunggu dengan suara aneh. Itu berat, seolah-olah 2 keberadaan besar telah disentuh dengan ringan. Itu tidak keras dan tidak mengeluarkan fluktuasi yang intens. Tapi rantai di kuali perunggu itu hancur. Setelah itu, Long Aotian, yang masih mendorong kuali, mengambil darah dan terhempas. Belati hitam dan kuali perunggu tidak rusak. Tapi sentuhan ringan ini menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pada saat ini, rantai itu meledak dan peti mati itu tidak lagi diikat olehnya. Mereka mulai meledak satu demi satu. Setelah itu, aura yang mengguncang surga meletus. Tidak baik, mayat-mayat abadi itu sedang dibangunkan. Ekspresi Monian benar-benar berubah. Jika makhluk hidup yang mengerikan itu benar-benar muncul, apalagi melawan mereka, semua orang mungkin akan musnah hanya dengan nafas.
Tiba-tiba, sesosok raksasa keluar dari salah satu peti mati yang rusak. Itu adalah kera setan yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Memukul dadanya, dia meraung dan gelombang suara liar menghancurkan kehampaan. Aula pil suci, ras iblis, dan orang-orang Long Aotian meledak begitu saja. Adapun Monian, Yin Changsheng, dan yang lainnya, mereka batuk darah. Itu seperti gunung berapi di dalam tubuh mereka yang meledak karena raungan kera iblis itu. Saat kera hitam ini memukul dadanya, itu seperti langit melepaskan guntur langit. Dunia berguncang. Orang-orang merasa dunia sedang dibalik, dan tubuh mereka tidak tahan. Yin Changsheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu seberapa kuat monster di dalam peti mati ini. Pada saat ini, raksasa merobek kubah langit dengan satu pukulan. Rasanya dunia akan meledak. Raksasa itu secara mengejutkan adalah raksasa tiga mata yang baru saja dirampok oleh Monian. Satu demi satu makhluk hidup yang menakutkan keluar, aura mereka mengerikan. Secara total, ada 72 peti mati yang menyegel 72 makhluk hidup, tetapi garis batas surgawi telah membaginya menjadi dua kelompok yang terdiri dari 36. Lagi pula, Monian dan yang lainnya hanya melewati lebih dari 10 peti mati di pihak mereka, dan masih banyak yang belum mereka lihat. Lari, Yin Changsheng dan yang lainnya akhirnya ketakutan. Jika makhluk hidup ini menghirupnya, mereka akan binasa. Oleh karena itu, mereka tidak berminat untuk peduli dengan kuali perunggu dan melarikan diri. Masuk ke sini, Monian dan yang lainnya akan bergerak juga saat Long Chen berteriak. Long Chen berdiri di atas kuali perunggu yang tanda pengakuan masternya sudah bersinar. Meskipun prosesnya belum selesai, Long Chen saat ini dapat dihitung sebagai setengah dari tuannya. Monian dan yang lainnya tidak ragu. Mereka sudah dekat dengan kuali, jadi mereka langsung menyerbu. Kali ini, cahaya kuali perunggu tidak menolak mereka, dan mereka semua masuk. Begitu mereka berada di dalam cahaya pelindungnya, mereka semua menghela nafas lega. Dengan hanya satu penghalang ini, mereka diblokir dari ki dan gelombang suara yang menakutkan itu. Xia Chen, cepat, makan ini. Long Chen buru-buru memberi Xia Chen pil obat. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar. Anggota tubuhnya akan patah. Meskipun dia memiliki jimat pelindung, dia hampir kehilangan nyawanya. Monster yang disegel di dalam peti mati itu terlalu menakutkan, di luar pemahaman mereka. Untungnya, lampu pelindung kuali perunggu adalah penghalang yang kokoh. Mereka sementara aman di sini. Hehe, para idiot ini dalam masalah sekarang. Melihat Yin Changsheng, Xi Yang, Ji Wuming, 9 dunia bawah Luocha, dan Long Aotian berjuang di luar, Monian tersenyum sinis. Gelombang kiliar dan angin astral mengamuk. Para ahli di sini seperti perahu kecil di atas lautan yang marah, dan mereka bisa terbalik kapan saja. Juga, ruang sudah berputar dengan keras. Dunia ini berada di ambang kehancuran. Di dalam ruang apokaliptik ini, hanya area di sekitar kuali perunggu yang aman. Bantu jaga aku. Aku akan selesai menjadi master kuali ini. Long Chen menekankan tangannya ke kuali. Dia kemudian memfokuskan esensi, ki, dan jiwanya, mengedarkan ampas yang tersisa dari mereka melalui kuali. Boom! Saat itu, terjadi ledakan besar. Sangkar raksasa tiba-tiba muncul, menutupi dunia ini sepenuhnya. Ini, Monian terkejut. 3858. Sangkar raksasa muncul di seluruh dunia ini. Pada saat ini, Long Aotian dan yang lainnya baru saja lolos dari batasannya. Boom! Kandang raksasa itu langsung berkontraksi. Itu terbuat dari hukum Tao surgawi dan seperti kandang ayam yang menutupi dunia ini. Hahaha, Long Chen, kamu pasti sudah mati sekarang. Bahkan saat berlumuran darah dan terengah-engah seperti lembu, Long Aotian menertawakan Long Chen. Kuali dan makhluk hidup yang menakutkan itu sekarang disegel di dalam sangkar ini. Ekspresi Monian dan yang lainnya berubah. Sangkar itu ada di sana untuk menghentikan makhluk hidup ini melarikan diri atau karena Long Chen mengambil kuali ini. Monian telah meneliti semua jenis makam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertualang ke makam surgawi, semua yang ada di sini berbeda dari yang tercatat di buku. Itu semua aneh. Kandang itu dengan cepat menyusut. Hanya dalam sedetik, makhluk hidup mengerikan yang datang dari peti mati langsung berhenti. Setelah itu, mereka perlahan berbalik ke arah Long Chen. Jiwa Long Chen dan lainnya hampir lari ketakutan. Tidak baik, Long Chen, sepertinya mulut sialmu benar. Makam surgawi ini mungkin didirikan oleh seseorang. Mungkin itu semua untuk menyegel kuali ini, kata Monian dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bentuk kehidupan ini sangat kuat sehingga mereka tidak dapat dipahami. Monian dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas mereka. Pada saat ini, makhluk hidup ini berjalan menuju kuali. Namun, aura mereka yang meletus telah hilang, dan seolah-olah mereka adalah boneka di bawah kendali seseorang. Mereka berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Bos, apakah pengakuan masternya belum selesai? Suruh kuali ini membawa kami pergi, teriak Guoran.
Long Chen cemas. Dia telah menghabiskan seluruh energinya, dan kekuatan spiritualnya sangat rendah. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan proses ini lebih cepat. Sekarang apakah kamu menyesalinya? Saya sudah mengatakan kepada Anda untuk menghemat energi Anda untuk mengambil kuali ini, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Long Chen praktis bisa melihat ahli naga menggelengkan kepalanya. Senior, junior salah. Tolong selamatkan hidup kami. Long Chen langsung direvitalisasi saat mendengar suaranya. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan itu, jawab ahli naga dengan dingin. Senior, hati Long Chen menjadi dingin. Saat itu, salah satu makhluk hidup meninju kuali perunggu. Akibatnya, kuali bergetar dan cahaya pelindungnya pecah. Bentuk kehidupan lain kemudian mengulurkan tangan ke arah mereka. Ini sudah berakhir. Itulah satu-satunya pikiran mereka. Bentuk kehidupan ini terlalu kuat. Tidak mungkin mereka bisa melawan mereka. Saat mereka berpikir bahwa mereka akan dikutuk, tangan itu meledak. Dagingnya jatuh ke tanah, tetapi bahkan darah itu mengeluarkan tekanan yang mengerikan yang menyebabkan kehampaan bergetar. Ini, semua orang terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa sesepuh di punggung Guoran telah membuka matanya di beberapa titik. Senior, Long Chen kaget dan senang. Saat ini, tanda aneh muncul di mata sesepuh ini. Dia meluncur dari punggung Guoran dan melihat sosok di belakang kelompok makhluk hidup yang menakutkan ini, tubuhnya bergetar. Baru pada saat itulah mereka memperhatikan keberadaan itu. Itu adalah wanita cantik yang memegang pedang, dan auranya juga seluas lautan, di luar pemahaman mereka. Kiluo, aku akhirnya menemukanmu. Senyum muncul di wajah keriput tua itu. Matanya penuh cahaya. Tubuh wanita itu bergetar saat mendengar panggilan sesepuh. Matanya yang tak bernyawa perlahan menyala. Xingyu, apakah ini benar-benar kamu? Suaranya bergetar. Bahkan ketika cahaya kembali ke matanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu, semua makhluk hidup mengisi kuali. Long Chen dan yang lainnya tersentak. Namun, tanda 6 dao di mata sesepuh itu berputar begitu saja, dan waktu sepertinya membeku. Makhluk hidup itu tidak bisa bergerak. Kiluo, akhirnya aku menemukanmu. Suara tetua mengandung emosi yang tak ada habisnya. Dia dengan susah payah berjalan ke arah wanita itu, dan wanita itu juga berjalan ke arah suaranya. Tangannya yang indah perlahan menggenggam tangan tua yang sudah keriput. Ketika tangan mereka bersentuhan, tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan memeluk sesepuh itu sambil menangis. Kenapa kau meninggalkanku? Saya takut sendiri. Tempat ini gelap dan aku tidak bisa melihat apapun. Aku terus memanggil namamu, tapi kau tidak pernah menjawabku. Wanita itu berteriak, merasa dirugikan. Saya minta maaf. Aku mengingkari janji kita dan membuatmu menderita. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Penatua dengan hangat membelai rambutnya, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Melihat mereka, Long Chen hampir menangis. Percakapan mereka membuatnya memikirkan lelaki tua itu dan Ku Jianying. Ketika Ku Jianying jatuh, lelaki tua itu berkata bahwa meskipun dia kuat dan keras kepala, dia takut pada kegelapan. Jadi, dia harus menemaninya ke dunia lain. Adapun sesepuh ini, dia sudah lama meninggal, tetapi dia menolak untuk melepaskan keterikatannya dan masih mencari kekasihnya dengan getir. Bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Dia dengan lembut menghibur wanita yang menangis itu. Dia kemudian melihat makhluk hidup di sekitar mereka, serta sangkar raksasa di sekitar dunia ini. Dia menghela nafas. Langit bukan lagi langit lama, dao bukan lagi dao yang lama. Bahkan dalam kematian, Anda masih harus mengikat kami dan menggunakan kami. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Penatua kemudian menoleh ke Long Chen. Adik kecil, kamu menepati janjimu. Hanya berkat Anda keinginan saya terpenuhi. Sayangnya, saya sudah mati dan tidak dapat membalas budi. Aku malu. Senior, apa yang kamu katakan? Sebagai sesama anggota umat manusia, wajar bagi kita untuk saling membantu, kata Long Chen dengan tergesa-gesa. Penatua itu mengangguk. Adik laki-laki, kamu adalah pahlawan yang tiada taranya, dan aku sangat menyukai karaktermu. Sayangnya, saya tidak akan dapat melihat Anda bertarung melalui 9 surga, membunuh iblis dan iblis. Namun, saya masih memiliki satu permintaan untuk Anda. Tolong bantu saya. Senior, tolong beritahu saya. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya, janji Long Chen. Senior, tiba-tiba, mereka berteriak. Penatua jahat benar-benar mencabut salah satu matanya. Mata tersebut kemudian menjelma menjadi batu permata dengan 6 macam tanda bunga di dalamnya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalamnya seolah-olah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sedang berevolusi. Seolah-olah itu adalah manifestasi dari semacam Grand Dao. Setelah itu, sesepuh menyerahkan mata seperti batu permata ini kepada Long Chen. Adik laki-laki, ini mata surgawi 6 dao saya. Bahkan dengan mata saya ini, saya tidak dapat membalikkan keadaan.
Saya harap Anda dapat membantu saya melanjutkan warisan seni mata di dalamnya. Jika seni mata ini hilang karena aku akan melakukan dosa besar. Senior, Long Chen tahu bahwa tetua itu mentransmisikan seni matanya, tetapi dia takut Long Chen tidak akan menerima jika dia hanya mengatakannya secara langsung, jadi dia mengatakannya seperti ini untuk membuat Long Chen tidak mungkin menolak. Adik kecil, aku mempercayakan ini padamu. Saya masih memiliki mata langit 6 dao saya yang lain. Itu cukup untuk mengeksekusi seni reinkarnasi dari 6 tao dan bereinkarnasi dengan Kiluo. Penatua kemudian menoleh ke makhluk hidup di sekitarnya dan menghela nafas. Debu ke debu, bumi ke bumi. Kalian semua, ikut aku. Ketika tanda di mata sesepuh berputar, rune dengan 6 warna berbeda muncul di dunia ini. Boom! Sangkar raksasa yang menyelimuti dunia ini meledak. 3859. Saat sangkar yang mencakup surga ini meledak, seluruh 3000 dunia bergetar. Semua ahli terbang keluar dari berbagai kota dan domain. Mereka kemudian melihat ke langit. Rantai yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura agung terbentang di 3000 dunia. Primal Chaos Ki telah turun. Semua tanah harta karun akan segera dibuka. Boom, boom, boom. Pegunungan meledak, sungai tiba-tiba berhenti mengalir, dan gerbang ruang terbuka. Ketika semua jenis tanah rahasia dibuka, Primal Chaos Ki membanjiri 3000 dunia. Saat berikutnya, semua orang di 3000 dunia menjadi gila. Mereka mulai mengejar arus Primal Chaos Ki ke sumbernya. Di dalam makam surgawi, Long Chen, Monian, dan yang lainnya menatap kaget pada tetua ras mata surgawi. Ketika dia mengaktifkan mata langitnya, dia langsung menghancurkan sangkar yang mengelilingi mereka. Seberapa mengerikan serangan yang satu ini? Karena kalian semua sudah mati, tidak masalah apakah kalian baik atau buruk. Kembalilah ke tempat asalmu. Penatua melihat bentuk kehidupan ini dan menghela nafas. Riak kemudian menyebar dari mata sesepuh. Itu adalah cahaya lembut yang sepertinya mengandung energi yang tak terlukiskan. Long Chen belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Setelah riak ini berlalu, makhluk hidup yang tidak bergerak itu jatuh satu persatu. Riak misterius ini melucuti energi yang menopang mereka. Mereka seperti boneka yang dikendalikan, dan sesepuh telah memutuskan tali yang mengendalikan mereka. Akibatnya, makhluk hidup itu runtuh dan tekanan menakutkan yang datang dari tubuh mereka perlahan memudar. Kali ini, mereka tampaknya benar-benar mati. Adik laki-laki, istriku dan aku dipersatukan kembali berkat kamu. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan ini. Sekarang, kita akan bereinkarnasi, dan semua karma di antara kita akan terputus. Meski tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, kata sesepuh. Senior, wajar jika sesama manusia saling membantu. Selanjutnya, senior adalah pahlawan umat manusia kita. Anda telah mengalami pertempuran kuno itu. Tanpa pengorbanan generasi Anda, dunia ini tidak akan memiliki Long Chen. Anda menggunakan hidup Anda untuk memberi kami kesempatan untuk hidup. Senior, tolong jangan terlalu sopan. Sebagai pahlawan umat manusia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Anda, kata Long Chen. Kata-katanya ini tulus. Semua pahlawan zaman kuno adalah sosok yang luar biasa. Long Chen dapat melihat bahwa tetua ini menganggap istrinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Namun, dia dan istrinya masih memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa itu. Keberanian macam apa yang dibutuhkan itu? Di sisi lain, Long Chen sendiri akan menginjakkan kaki ke medan perang yang mengerikan, tetapi dia tidak ingin melihat kekasihnya menemaninya. Dari sini, terlihat bahwa tetua ini dan istrinya adalah pahlawan sejati. Sayang sekali kita tidak lahir di era yang sama, sungguh memalukan. Sekarang waktunya telah tiba. Adik laki-laki, selamat tinggal. Penatua memandang Long Chen secara emosional. Senior, pergi dengan damai. Long Chen membungkuk, Monian dan yang lainnya mengikuti. Setelah penatua mengangguk, rune di matanya berputar. Kedua sosok mereka perlahan memudar, menghilang menjadi kehampaan. Kedua tetua yang telah berpartisipasi dalam pertempuran kuno itu akhirnya jiwa mereka kembali ke siklus reinkarnasi. Mencari kematian. Tiba-tiba, Monian berteriak dan mengangkat busurnya. Boom! Saat berikutnya, kehampaan meledak dan sesosok tubuh menghilang. Serangan Monian meleset. Ji Wuming. Saat sesepuh menghilang, Ji Wuming benar-benar meluncurkan serangan diam-diam, mencoba membunuh Long Chen. Namun, dia diperhatikan oleh Monian. Long Chen berada dalam kondisi yang sangat lemah, jadi kecepatan reaksinya 10 kali lebih lambat dari waktu normal. Karena itu, dia sebenarnya tidak merasakan kehadiran Ji Wuming. Jika bukan karena Monian, Long Chen mungkin baru saja kehilangan nyawanya. Setelah gagal, Ji Wuming mendengus. Long Chen, anggap dirimu beruntung hari ini. Tetapi hanya karena Anda beruntung kali ini, tidak berarti Anda akan seberuntung ini di lain waktu. Tunggu saja aku memenggal kepalamu. Sosok Ji Wuming menghilang.
Itu benar-benar kasus melarikan diri ribuan mil setelah satu serangan, dogma dari Bloodkill Hall. Long Chen, tunggu saja. Sekarang ki kekacauan utama telah turun, tanah harta karun terbuka. Saat darah tertinggiku mencapai kekuatan penuh, aku akan mengambil nyawamu. Long Aotian memelototi Long Chen dengan penuh kebencian. Dia dalam keadaan yang menyedihkan. Separuh tubuhnya hilang, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Tapi lapisan tipis valet ki berputar-putar di sekelilingnya. Sepertinya auranya pulih perlahan. Setelah mengatakan itu, Long Aotian menghancurkan sebuah jimat dan langsung dibawa pergi. Adapun 9 dunia bawah Luocha, dia menatap Long Chen dengan dingin sebelum pergi juga. Pada saat ini, Yin Changsheng sangat marah dan nyala api hampir keluar dari matanya. Penampilannya seperti ingin menggigit Long Chen sampai mati. Terakhir kali, Long Chen telah mengambil Ice Soul Divine Flame yang diatur untuk Yin Changsheng. Dan kali ini, Long Chen berhasil mengambil kuali perunggu setelah Yin Changsheng menghabiskan banyak darah dan esensi jiwanya untuk mendapatkannya. Sepertinya Long Chen secara khusus menargetkannya. Long Chen, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil kembali semua milikku. Yin Changsheng juga pergi. Saat semua orang pergi, satu-satunya yang tersisa adalah kelompok Long Chen. Guoran dengan penasaran bertanya. Mengapa mereka semua pergi? Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak pergi? Minta kami makan. Mo Nian mengangkat bahu. Xia Chen tertawa dan berkata, mereka dipengaruhi oleh amukan makhluk purba, sementara kami dilindungi oleh kuali. Meski di permukaan mereka terlihat baik-baik saja, sebenarnya mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika mereka menyerang kita, merekalah yang akan kalah. Guoran mengangguk mengerti. Jadi bukannya mereka tidak ingin menyerang mereka, tapi lebih tepatnya mereka tidak bisa. Long Chen, kami akan membantumu mengambil kuali ini dulu, kata Mo Nian, meletakkan tangannya di punggungnya. Energinya mengalir ke Long Chen. Yue Xiaoqian juga menekan bahu Long Chen, memberinya energi. Bahkan jika kuali perunggu ingin menjadikannya master, dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyalakan rune itu. Dengan bantuan mereka, Long Chen menekankan tangannya ke kuali. Darah kemudian perlahan mengalir keluar darinya, mewarnai rune itu. Setelah itu, kuali perunggu itu bergetar dan cahaya surgawinya bersinar terang. Proses pengakuan master selesai. Long Chen awalnya berencana untuk menariknya ke ruang kekacauan utama, tetapi kemudian langsung dibebankan ke ruang spiritualnya. Secara otomatis memilih tempat istirahatnya. Setelah menyingkirkan kuali, Long Chen menghela nafas lega. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan baru saja mulai melewati medan perang dengan semua orang. Mo Nian, Xia Chen, dan Guoran sedang mengumpulkan barang-barang di mayat. Barang-barang ini semua adalah harta sejati. Penasaran, mengapa saya tidak melihat Siang? Apakah dia lari sebelum Ji Wuming menyerang? Yue Xiaoqian tiba-tiba menarik Long Chen. Tidak, semuanya, hati-hati. Dia mungkin sudah mengendalikan beberapa mayat. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Tiba-tiba, salah satu mayat di tanah bergerak. 3860. Guoran, hati-hati. Teriak Long Chen. Guoran berdiri di atas kepala mayat tertentu dan mengeluarkan gergaji untuk melepas tanduknya. Tapi saat ini, mayat itu benar-benar menjangkau ke arah Guoran. Setelah mendengar peringatan Long Chen, sayap armor pertempurannya mengepak dan dia tampak berteleportasi. Namun, dia masih sedikit terlalu lambat. Cakar makhluk hidup menyentuhnya dengan sangat ringan, dan dia dikirim terbang seperti bintang jatuh, menabrak tanah, tubuhnya menghilang di dalam bumi. Bentuk kehidupan itu berdiri. Baru pada saat itulah Long Chen dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah iblis bersayap. Hehehe, Long Chen, mati. Iblis bersayap itu tertawa sinis dan berjalan menuju Long Chen. Suara itu adalah milik Siang. Dia benar-benar telah mengambil kendali atas mayat iblisnya secara diam-diam. Mustahil. Dia tidak mungkin mengendalikan mayat yang begitu kuat. Yue Xiaoqian tidak bisa mempercayainya. Segel penekan iblisnya kemudian menyala dan meledakkan iblis bersayap ini. Percuma saja, rune mayat ini belum diaktifkan, jadi segel dewamu tidak berpengaruh sama sekali. Saya yakin Anda tidak pernah memikirkan hal ini, bukan? Aku sebenarnya bukan dari ras iblis mayat. Saya hanya bergabung dengan ras iblis mayat untuk menumbuhkan dao setan mayat. Aku sebenarnya iblis bersayap, dan jiwaku masih memiliki segel ras iblis bersayap jauh di dalamnya. Mengontrol mayat ini dari ras saya sendiri secara alami semudah bernafas untuk saya. Hehe, karena semua orang sudah pergi, biarkan aku mengakhiri semuanya di sini. Yang menerjang ke arah Long Chen. Kecepatannya tidak terlalu cepat karena tubuhnya bergoyang dengan canggung. Sepertinya dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan mayat ini. Namun, tubuh mayat ini terlalu menakutkan. Jika terkena telapak tangannya, dengan kondisi Long Chen saat ini, dia pasti akan terbunuh. Pengikatan roh bumi, teriak Mo Nian. Tidak diketahui apa yang dia lemparkan,
tetapi rantai tiba-tiba keluar dari bumi dan mengikat kaki Si Yang. Boom! Rantai itu meledak seketika. Si Yang terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup. Dia ingin mencuri mayat ini. Jebak dia dan biarkan dia mati di sini, teriak Mo Nian. Dia kemudian mengeluarkan sekop dan dengan satu tarikan, bumi runtuh. Mayat Si Yang ditarik ke bawah tanah. Saat berikutnya, Xia Chen membuang satu jimat demi satu. Jimatnya berubah menjadi jaring rantai yang mengikat tubuh mayat. Si Yang berjuang keras, tapi tubuh ini tidak mau mendengarkannya. Itu terlalu kikuk, seperti seorang pemabuk yang dilemparkan ke dalam lubang lumpur. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Mo Nian terus menggali, sehingga lubang itu semakin dalam. Di sisi lain, Si Yang hanya bisa mengaum dengan marah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu kemudian diserap oleh sayap di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, kehampaan meledak dan dia melesat keluar dari tanah seperti bintang jatuh. Namun, dia tidak terbang lurus ke atas. Mo Nian telah menggali lubang raksasa untuknya, dan sekarang dia akhirnya menghancurkan tanah secara diagonal. Dia menembus lapisan bumi yang tebal dan keluar di kejauhan. Tunggu saja, begitu aku terbiasa dengan mayat ini, kamu akan pergi melihat mata air kuning. Si Yang sekali lagi mengepakkan sayapnya dan berakhir di arah yang salah. Dia akhirnya langsung menuju Long Chen dan yang lainnya. Ketika dia menyadari hal ini, ekspresinya berubah dan sayapnya mengepak dengan gila-gilaan. Saat dia secara paksa mengubah arah, dia menabrak sesuatu beberapa kali sebelum akhirnya melarikan diri di luar garis pandang mereka. Adegan ini mengejutkan sekaligus lucu. Tapi begitu dia pergi, mereka semua khawatir. Itu tidak baik, Si Yang sekarang telah mendapatkan tubuh yang menakutkan. Lain kali, kita mungkin harus lari, kata Xia Chen. Tidak seburuk itu, mayat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Paling-paling, dia bisa menggunakannya untuk menakut-nakuti orang. Mo Nian mengabaikan kekhawatirannya dengan acuh tak acuh. Itu benar, mayat di level ini, tanpa mencapai alam World King, tidak mungkin dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia berasal dari ras iblis bersayap, dia tidak bisa mengendalikan kemampuan suci mayat itu. Jika dia ingin mengendalikan kemampuan itu, dia harus mengaktifkan rune bawaan mayat itu. Tapi jika dia melakukan itu, dia akan ditekan oleh segelku. Saya kira dia akan memilih untuk pertama-tama mengendalikan tubuh fisik mayat karena terlalu sulit untuk kita rusak. Namun, selama kita tidak melawannya secara langsung, dia juga tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada kita. Yue Xiaoqian secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Si Yang mungkin memiliki mayat iblis yang menakutkan ini, tetapi dia tidak dapat mengaktifkan rune surgawi dan hanya akan memiliki kekuatan fisik paling dasar. Namun, ras iblis bersayap bukanlah ras kekuatan kasar yang hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka. Jadi, bahkan jika Si Yang berhasil mengendalikannya, itu tidak terlalu buruk. Bahkan dalam kasus terburuk, mereka bisa saja menghindarinya. Dengan Si Yang pergi, mereka sekali lagi mulai melewati medan perang. Setelah mengambil semua yang berharga, Long Chen mulai menarik mayat ke ruang kekacauan utama. Setelah membawanya masuk, dia tidak langsung membuangnya ke tanah hitam. Sebaliknya, dia menempatkan mereka ke samping dan melihat ke pohon fusang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat pohon fusang setelah dia melemparkan bagian atasnya ke ruang kekacauan utama. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Saat dia pulih, dia menggunakan belati hitam untuk memotong dahannya, menanamnya di tanah. Long Chen kemudian menanam 108 cabangnya di sepanjang tepi ruang kekacauan utama, menyisakan ruang yang sangat besar di antara masing-masing cabang. Baru setelah itu dia melemparkan salah satu mayat abadi ke tanah hitam. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah jelas sangat sulit bagi tanah hitam untuk melahap mayat ini. Hanya setelah waktu sebatang dupa barulah energi kehidupan keluar. Mayat ini bahkan tidak berubah penampilan. Tanah hitam baru saja menghancurkan bagian terkecil dari tubuhnya, tetapi energi kehidupan dalam jumlah besar yang dilepaskan sudah cukup untuk menghidupkan kembali semua vegetasi di ruang kekacauan utama. Energi kehidupan ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang layu untuk hidup kembali dengan kecepatan yang terlihat. Adapun luka Long Chen, mereka juga sembuh dengan cepat. Hal terbaik untuk Long Chen adalah cabang-cabang pohon fusang juga mulai bertunas. Satu demi satu tunas kecil tumbuh dari dahan, tampak seperti terbuat dari emas murni. Sekarang Long Chen sangat bersemangat. Dengan ini, dia akan memiliki persediaan Sun Flame dan Moon Flame yang tak ada habisnya. Saat energi kehidupan tak berujung mengisi ruang kekacauan utama, zat seperti kabut dengan cepat menutupi dunia ini. Kabut ini membuat seluruh ruang ini terlihat seolah-olah terbuat dari Ki Primal Chaos. Mayat ini benar-benar memiliki Ki Primal Chaos dalam jumlah yang sangat besar. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa bukan hanya energi kehidupan yang dilepaskan di sini. Ada sejumlah besar Ki Primal Chaos juga. Namun, Ki kekacauan utama ini sebenarnya terkunci di dalam ruang kekacauan utama.
Dia tidak mampu menyerapnya. Apakah ruang kekacauan utama meninggalkannya sendiri? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Ki Primal Chaos ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, vegetasi ruang Primal Chaos pulih sepenuhnya. Pohon bulan dan pohon fusang perlahan tumbuh. Mereka sudah tumbuh setinggi 1 kaki. Tubuh mereka masing-masing terbungkus dalam api hitam dan emas. Meski masih berupa tunas kecil, nyala api itu masih memancarkan fluktuasi yang kuat. Long Chen, makam surgawi telah meledak, dan hukum langit dan bumi telah berubah. Tanah harta karun semuanya terbuka. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yue Xiaoqian. Kamu harus menyerap Ki Primal Chaos di tanah harta karun itu dan memadatkan mahkota Dao surgawi, kata Long Chen. Dan bagaimana denganmu? Tanya Yue Xiaoqian. Ketika saya menggunakan mata api penyucian, saya melihat sebuah dunia. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku, jadi aku ingin melihatnya. Long Chen mengeluarkan penutup mata dan menutupi mata kirinya yang berdarah. Dengan mata yang tersisa, dia melihat ke arah tertentu, bergumam.